Sip. Nampak kok. Sip, nampak dia. Oke, ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta keselamatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran untuk mapel bahasa Inggris pada hari ini. My beloved students, how are you today? Okay, I hope we are always in a good condition, so we can always join in our teaching learning process every day, ya kan? Karena mudah-mudahan kita sehat semua, dikasih kesehatan dan keselamatan sama Allah, dikasih perlindungan sehingga kita bisa mengikuti our teaching learning process well, dengan baik. Okay, now for your information, but before, tolong dulu disiapkan kertasnya sama pulpennya. Ada yang mau saya sampaikan terkait penilaian tengah semester kita ya. Kakak-kakak, seperti biasa kalau sebelum penilaian tengah semester itu ada ulangan praktek ya, practice testnya. Jadi nanti untuk ulangan praktek ini, karena kita tidak tatap muka, Ustazah ingin kalian mengirimkan voice note. Jadi voice note-nya itu nanti berisi suara kalian yang sedang membaca teks, reading teks. Nanti teksnya insya Allah akan di-share di grup kelas masing-masing sekalian sama voice note cara membacanya supaya kalian bisa praktis, bisa kalian ikuti dengan baik ya. Jadi nanti tepat pada hari Sabtu depan, next week, next Saturday, tolong kalian kirim ya. Jadi kalian buat itu pas pada jam pelajaran kita gitu. Bahasa Inggris kapan? Jadi tolong kalian kirimnya di situ. Pas pelajaran bahasa Inggris itu, gitu. Ngerti ya kakak-kakak ya? Nah, so I think you have more or less 1 week to prepare yourself. Ada 1 minggu untuk kalian itu prepare. Jadi nanti how to pronounce the words, how to read the text itu kan ada nanti mau dibagikan. Jadi kalian bisa ngikutin gitu, tinggal ngikutin aja. So I think you can do your best very much. Ya, kirim sama Ustazah voice note-nya, baru setelah itu nanti Ustazah nilai, gitu aja. Baca, enggak hafal, baca aja. Ya, oke. Nah, that's it. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya Kak ya. Ya, oke. Kalau ada yang enggak paham nanti bisa wapri Ustazah. Ini untuk teknisnya nanti kita share di grup juga. Untuk teknis pelaksanaan teksnya, mana yang mau dibaca dan lain-lain, itu nanti insya Allah kita share di grup kelas. Oke. Kita lanjut belajar. Ya, setelah last week we have our
monthly test. Minggu lalu kita udah ujian ulangan bulanan ya, dan minggu depan kita akan ulangan praktek, dan minggu depannya lagi insyaallah I think we'll have our mid semester test ya, minggu depannya lagi tuh. Jadi prepare yourself, persiapkan diri kalian, ulang-ulang lagi yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin, and don't take it easy, jangan anggap enteng kali lah, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh ya, jangan dianggap remeh. Biarpun kita di rumah ya, biarpun kita di rumah gak kemana-mana, mungkin kalian kemana-mana gitu kan, tapi tetap stay tune di channel sini. Kenapa? Karena inilah sekarang cara kalian untuk belajar ya kan. Kayak mana kalian bisa ngerjain soalnya nanti kalau kalian tidak tahu apa-apa? Bagaimana coba? Jadi coba fokus. Sering kali saya bilang ya, coba untuk fokus. Bisa fokus? Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut. Last 2 weeks we have learned about caption. Kita udah belajar caption. Nah, bagaimana cara menulis caption? Nah, ini ada contoh caption yang untuk di buku. Untuk di buku nanti kita ada lanjut sih pelajaran yang selanjutnya. Ini yang di buku, yang dari buku ini ada caption. Contoh katanya kalau caption itu, when writing a caption, the descriptive words accompanying the caption should offer more complete information about the picture. Katanya kata-kata yang menggambarkan itu should offer more complete information, harus memberikan informasi yang lebih complete tentang gambar. The words that you choose depend on message that you want to send to your reader. Nah, gitu dia. Ini dia intinya ya. Kata-kata yang kalian pilih itu depend on, berdasarkan pesan that you, yang kamu want to send to your reader. Apa pesannya dari teks dari gambar tersebut gitu. For example like this. Nah, tengok nih ya, ada bapak polisi, bayar dah, sampai pun belum kakinya. From the picture above, you can create different kinds of caption. Bisa, jadi bisa kalian buat sendiri gitu. Dari satu gambar, you can make your own. Nah, mungkin nanti untuk ulangan tengah semester kita, Ustazah pakai metode yang seperti itu. Nanti Ustazah sajikan gambar, kemudian you have to create your own caption. Apa yang mau kalian sampaikan dari gambar yang kalian lihat itu? Because I've told you, different person must have different thought about a picture, ya kan? Punya pemikiran sendiri tentang sebuah gambar. Has different opinion about a picture. You can also, okay, come on. Next, you can write poor boy to show your sympathy to the boy. You can also write down, show me your driving license, to create a satire commenting on the police officer. You might want to write, oh my goodness, to echo the boy's mind, why the police should stop him while he's only riding his bicycle, or the police is thinking why the boy wears a safety helmet for a motor rider. Many other expressions are possible. Yeah, it's up to you. Tergantung kalian. Jadi nanti kita bisa pilih mana kakak-kakak ini yang paling kreatif ya kan. Ketika kita sajikan gambar,
Kita kira kata-kata apa yang orang kakak ini paling mantap gitu tulis bacaan. Oke, contohnya ini ya. Kasian kali kau gitu lah misalnya, poor boy. Oh my goodness, ya ampun. Show me your driving license. Lucu kita lihatnya ya. Oke, nah itu contohnya. Is it clear? Mudah-mudahan lah ya. Kalau capture namanya sering kita lihat, ya kan? Caption, sorry. Kalau caption namanya sering kita lihat, ya kan? Kita sering lihat WhatsApp. Di WhatsApp itu kan ada gambar juga sering di status WA itu ya. Kan ada gambar berseliweran, sub. Ada juga gambar yang kita nggak jelas itu apa gambarnya. Kemudian di bawahnya ada caption. Atau enggak ada gambar aja nggak pakai caption, bisa juga seperti itu. Now kita lanjut lagi, mudah-mudahan yang tadi sudah paham. Oke. Nah mudah-mudahan jelas ya. Kalau ada yang nggak jelas, kurang jelas, bisa wapri Ustazah. Tapi kemarin Ustazah lihat dari tugas yang kakak-kakak buat, yang ini membuat apa itu namanya, apa itu namanya tuh, menjawab pertanyaan dari caption, dari gambar ya. Menjawab pertanyaan dari gambar itu saya rasa kalian sudah paham gitu, biarpun ada juga yang sama jawabannya, sama jawabannya. Heran kita kok bisa sama jawabannya. Udahlah ya, sadar kita harus sadar gitu aja, sadar sendiri, jujur, jangan contek-contekan ya. Oke. Mudah-mudahan BTS nanti nggak kayak gitu ya. Kita harus jujur, bukan jujur kacang hijau. Ini betul-betul jujur, honest gitu. Oke, kita masuk lagi, lanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Ini chapter 4. Chapter 4 ini nanti nggak masuk ke ulangan penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester kita cukup dari chapter 1 to 3 aja. Chapter 1, 2, 3 PTS kita nanti. Dari sampai situ aja. Oke. Do you know how to apply for a job? Dari judulnya di sini, kira-kira apa yang mau kita pelajari? Do you know how to apply for a job? Dari judulnya kira-kira apa yang mau kita pelajari? Ada yang tahu? Oke, lihat. Nah, kita lihat kompetensi dasarnya. Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja. Nih, surat lamaran kerja. Dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja yang memberikan informasi terkait jati diri dan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja. Menyusun teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain terkait jati diri dan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Gitu. Oke. Nah, jadi apa yang mau kita pelajari? Right. We want to learn how to make a application letter. Namanya adalah application letter, surat lamaran kerja. Now, look at this. Oh, sorry. Look at this. Ini dia, applying for a job. This is an application letter. Bisa dilihat ya. Bisa kan? Is it quite large?
Oke. Boleh dilihat sekali lagi. Oke. Ya, itu dia. Kayaknya udah penuh ya. Pas. Oke. Pas. Bisa dilihat kan? Applicant's address. Nah, dari situ. Ini dia. Ini adalah formnya. Form bentuk dari surat lamaran kerja. Kita langsung aja kemari biar cepat ya kan? Ngapain lama-lama? Applicant's address, dia adalah alamat kita yang melamar pekerjaan. Nah, terdiri dari nanti setelah ini kita lihat contohnya. Your name, address, alamat, telephone number, nomor telepon, atau kalau ada email address. Kemudian dates-nya. Dates adalah tanggal. Oke. Kemudian setelah itu baru employer's address, alamat dari perusahaan, nama perusahaan, job title. Ini apa namanya? Bukan judul ya. Nama jabatannya, kemudian nama perusahaan, nama alamat perusahaan. Ya. Ini orang yang kita tuju gitu, ngerti ya maksudnya? Nah nanti ada contohnya. Orang yang kita tuju maksudnya yang bertanggung jawab untuk penerimaan pegawai di perusahaan tersebut tuh. Kemudian alamatnya kan, namanya, kemudian dia sebagai apa gitu. Kemudian salutation. Salutation itu apa? Dia kayak salam gitu. Salutation adalah kayak salam gitu. Dear sir. Itu ya contohnya. Opening paragraph. Opening paragraph isinya apa? Explain, kakak-kakak bisa artikan sendiri ya. Explain the basic reason, menjelaskan alasan dasar for the application letter, surat lamaran itu. Which job are you applying for? Pekerjaan yang mana yang kalian lamar? When and where did you see the position advertised? Kapan dan di mana kamu melihat iklan dari lamaran tersebut? If it is not advertised, bukan lamaran maksudnya, iklan dari pekerjaan, itulah ya, iklan tersebut lah gitu maksudnya ya. If it is not advertised, kalau bukan dari iklan, states how you got the information. Sebutkan bagaimana kamu mendapatkan informasi about the vacant position, tentang posisi dari maksudnya tentang info job tersebut gitu. Jadi kalau misalnya you got it from your friend, bisa kalian bilang seperti itu. Oke, body of letter, ya contentnya, badan surat. Demonstrate confidently that your skill, kita demonstrate ya. Jadi bukan sekedar menyebutkan aja, but you have to say it with your full power.
Itu maksud saja, namanya kita membujuk seseorang untuk supaya menerima kita kepada satu posisi, satu pekerjaan gitu. Jadi kita harus menyebutkan semua yang baik-baik dari kita gitu, ngerti maksud saya ya. Jadi you demonstrate, kita nggak sekedar state aja, nggak sekedar mengucapkan aja, tapi kita demonstrate. Itu kita berarti mengatakan dengan sangat sungguh-sungguh, sangat percaya diri, sangat yakin tentang apa. Nah, our skill kita, background, latar belakang pendidikan, experience, pengalaman are suitable with the desired job requirements. Bahwa semua ini pengalaman, keterampilan kita, latar belakang, pengalaman kita itu cocok dengan persyaratan, requirements, persyaratan job pekerjaan yang kita idam-idamkan itu. Mention specific qualifications. Sebutkan kualifikasi yang khusus, which make you a good fit, yang membuat Anda itu sangat cocok for the employees needs, untuk menjadi bagian dari mereka itu kalau kita artikan ya. Mention how your personal skills, sebutkan bagaimana personal skills, keterampilan pribadi Anda itu enhance, bisa meningkatkan and support dan mendukung your technical abilities, kemampuan teknis Anda, and state that you would highly regard on opportunity to work for the company. Dan sebutkan bahwa kalian itu memang betul-betul sangat menginginkan ya, sangat menginginkan, sangat menghargai kalau kalian diberi kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Closing paragraph. Paragraf penutup, state your availability for an interview or test and include your contact number or email. Katakan bahwa kalian itu bisa, kalian available, bersedia for an interview, untuk interview or test atau tes, and include, dan sebutkan nomor HP kita atau email kita di situ di paragraf terakhirnya. Closing, penutup itu ya seperti biasa, sincerely yours, faithfully, etc. Kemudian signature, tanda tangan, dan cantumkan your name, nama Anda di situ. Inilah dia format dari application letter. Dicatat nanti ya Kak di bukunya ya. Oke. Walaupun mungkin nanti kalian nggak mau buat surat lamaran kerja ya, ngapain, dilamar aja ya kan. Ngapain bikin lamaran kerja, maunya dilamar kayak itu ya kan. Oke. Kita lihat contoh nih, ini contohnya yang realnya ada. Okay. For example like this, Hendra Harjuna. So it means that ini adalah nama dari orang yang melamar pekerjaan tersebut. Kemudian ini alamatnya, Jalan Semangka nomor 76 Pekanbaru. The phone number ya, the mobile number, and then email address. Kemudian di sini ada date-nya, tanggal berapa dia menulis. And then ini orang yang dituju, orang yang berada di perusahaan tersebut, Mrs. Laila Purnama. Positionnya adalah dia sebagai personal manager di situ. Nama perusahaannya tadi ya, Sky Blue Automotors, Jalan Sejahtera nomor 110 Pekanbaru. Nah, ini salutationnya tadi. Salutation. Dear Mrs. Laila Purnama, yang terhormat Ibu Laila Purnama, I am writing to apply for the position of motorcycle mechanic
as advertised in Horizon Post newspaper on Saturday, November 10, 2019 atau 2019 bisa. Oke. Jadi I'm writing to apply. Saya di sini menulis surat lamaran, atau saya bilang kan adalah bahasa Indonesia ya. Di sini saya menyampaikan bahwa saya ingin gitulah. For the posisi motorcycle mekanik motor, as advertised, seperti yang diiklankan di newspaper koran Horizon Post pada hari Sabtu. Okay. As you can see from my enclosed curriculum vitae, seperti yang Anda lihat di CV saya, my kualifikasi saya match the requirements, cocok dengan persyaratan for this position, untuk posisi ini. I graduated from SMK Karya Bangsa Palembang. Saya lulusan dari SMK Karya Bangsa Palembang, majoring in automotive engineering. Saya dari jurusan otomotif. My internship at PT Wahid Teknik Palembang afforded me with the crucial skills. Jadi internship itu kayak PKL gitu ya. PKL-nya di PT Wahid Teknik Palembang, afforded me with the crucial skills. Jadi membuat dia itu memiliki skills to work with professional techniques, untuk bekerja dengan teknik yang profesional. Nah, jadi kalau anak SMK itu ya kalau memang untuk keterampilan anak SMK itu mereka lebih diajarkan untuk siap pakai setelah tamat SMA itu. Contohnya seperti ini, mereka ada PKL-nya ya. Jadi nanti setelah tamat itu mereka bekerja seperti itu. Professional technicians. I assisted them in general repairs. Saya membantu mereka dalam perbaikan umum of various brands of motorcycles. Dalam various brands ini berbagai jenis motorcycle. I'm familiar with proper standard care in automotive repair. Saya familiar itu kita bisa bilang saya kenal dengan standar khusus perbaikan atau perawatan otomotif dalam perbengkelan lah gitu ya. I am a fast learner and hard worker. Saya orang yang cepat belajar dan pekerja keras. Nah, ini dia. Jadi you have to mention your skill. Kalian memiliki skill, saya pekerja keras, saya adalah orang yang cepat belajar. Nah gitu, namanya juga mau diterima ya kan. Gak mungkin lah kita mau diterima, kita jatuh-jatuhkan diri. Saya adalah orang yang pemalas, malas bekerja, lola, lelet. Gak mungkin kan kayak gitu kita buat. Okay, I am able to work under pressure in a team. Saya juga bisa bekerja di bawah tekanan dalam sebuah tim. Ya mesti sabar-sabar ya. Kalau tak mau sabar, tak usah maju, karena hanya orang yang sabarlah yang bisa maju. Okay. Next, I greatly appreciate the time you spent for reviewing my application. Saya menghargai waktu Anda yang telah bersedia membaca surat saya ini, and the opportunity for an interview which I can attend, dan kesempatan untuk mengikuti interview which I can attend at your most convenient time, yang kira-kira kapan ibu waktunya bisa gitu. I can be reached by phone or email anytime. Saya bisa ditelepon atau dihubungi melalui email. Thank you for your kind attention. Yours sincerely, Hendra Harjuna. Ini dia contohnya. Quite easy, right? Iya, gampang. Don't make yourself so difficult. Jangan bikin susah, ya kan? Gampang aja, gampang.
Well, we have no much time anymore. Nggak banyak waktu kita lagi untuk pertemuan yang kesekian ini. Nah, ini untuk perkenalannya dulu, application letter. Ingat, ini nggak masuk ya ulangan tengah semester, kita nggak masuk ya. Jadi yang masuk adalah yang chapter 1, 2, 3 aja. Chapter 1, 2, 3 aja nanti yang masuk. Okay. My beloved students, pray for ourselves and others. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, juga kita doakan orang lain. Ya Allah, semoga pandemi ini segera selesai, kita bisa belajar normal seperti biasanya, semuanya segera normal. Karena ya semakin parah situasi sekarang ini, ya banyak juga korban yang sudah berjatuhan. Okay, I think that's all for today. Semoga kita semua sehat, always in a good conditions. Allah always give us health and give us happiness always forever, ya kakak-kakak. Ya, that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.